Yesus tidak mau 1% melarikan diri daripada beban yang berat, kebangkitan yang menakutkan, sengsara yang 100% harus ditanggung oleh dia. Dia mau sepenuhnya menanggung segala penderitaan mengganti engkau dan mengganti saya. Saya tahu orang yang menaruh anggur asam ke mulutnya mempunyai pikiran. Dengan demikian saya kasihan sama kamu. Saya berjasa menolong kamu. Saya berjasa membuat engkau kurang dari penderitaan. Saudara-saudara, setiap kali ada orang yang mengasihi Kristen, orang yang memberi uang kepada gereja dengan sikap saya berjasa menolong Tuhan, jangan terima. Banyak pendeta gagal di dalam hal tidak mengerti poin ini. Pada waktu gereja ada kesulitan, orang kaya kasih uang diterima, orang kaya kasih persembahan banyak, dia bersyukur kepada Tuhan. Tidak peduli orang itu motivasinya apa, meskipun motivasinya baik, dengan rasa diri berjasa pun tidak boleh diterima. Saudara-saudara, Tuhan membiarkan orang yang katanya pimpinan gereja tidak menjalankan kehendak Tuhan, dipermalukan. Tuhan, mengapa engkau mau dipermalukan? Mengapa engkau tidak tahu kalau demikian namamu diinjak-injak oleh orang kafir? Tuhan mengatakan, bahkan baikku saya serahkan oleh dia bukan satu maka pun aku tidak peduli, karena aku tidak membela diri hanya karena yang disebut hambaku telah mengenai dan firman. Biarlah semua yang menjalankan dia, biarlah mereka tidak menjadi pelaku mendapatkan kebenaran, dan biar mereka dihukum, biar kami semua banyak dimakan habis oleh musuh. Saudara-saudara, banyak orang asal orang sendiri masih betul, asal famili sendiri harus dibela, orang yang punya sendiri harus tidak mungkin dipersalahkan. Tuhan bukan Tuhan semacam ini. Tuhan mengizinkan orang Israel ditangkap, Tuhan mengizinkan baiknya binatang, Tuhan mengizinkan nama dia dipermalukan, karena di satu hal yang tercapai yang disebut anak-anaknya harus dihajar, dipanjang, dibersihkan dengan pikiran yang jahat. Inilah kekristenan yang sejati. Itu saudara-saudara kata saudara, mengapa Yesus mengizinkan? Karena dia tidak mau mempermalukan orang yang hati baik oleh Tuhan. Saudara mengizinkan kenapa tidak terima? Karena dia tidak memberikan jasa kepada mereka yang motivasinya sama. Dia tidak boleh demi sendiri bisa lebih enak sedikit lalu menerima, lalu orang yang kafir yang melawan Tuhan mengatakan, aku telah simpati kepada Kristus. Demi sendiri bisa lebih enak. Saudara mengizinkan kenapa tidak terima? Karena dia tidak memberikan jasa kepada mereka yang motivasinya sama. Dia tidak boleh demi sendiri bisa lebih enak sedikit lalu menerima, lalu orang yang kafir yang melawan Tuhan mengatakan, aku telah simpati kepada Kristus. Aku telah menolong Yesus Kristus. Yesus mati bagimu susah sekali. Kalau darah saya, dia lebih sakit, dia lebih sakit, dia lebih pedih, dia lebih menderita. No way for this. Tuhan Yesus begitu berbijaksana menghadapi semuanya, dan dia mengatakan kepada orang itu di hadapan Tuhan, maksudnya aku haus, tapi sekarang bukan caranya menerima hiburan dosa daripada engkau. Saya mengatakan rencana Tuhan, aku lebih suka 100% menanggung semua kesusahan, dan aku tidak perlu dihibur seperti ini. Dan dia mengatakan, it is accomplished. Tetelestan dalam bahasa Greek berarti sudah selesai, sudah genap. Semua rencana Allah sudah sempurna saya kerjakan, kehendakmu sudah saya genapi, keselamatan sudah saya sempurnakan. Everything has been done. I accomplish all in you. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah sikap seperti ini boleh menjadi orang yang melaksanakan kehendak Allah. Hanya sikap seperti ini baru engkau bisa menyelesaikan perjalananmu di dunia. Bunda pemudi dan para hadirin hari ini di sini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya harus hidup untuk Tuhan. Saya sudah umur 73, masih mungkin 2 tahun melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bintang, I accomplish all in you. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah sikap seperti ini boleh menjadi orang yang melaksanakan the rest of my life. How long remain the opportunity to serve the Lord? Tapi yang saya tahu adalah satu, jangan menjadi kompromi, jangan menjadi longgar, jangan berubah sikap menjadi motivasi tidak setia seperti dulu. Bagaimana bisa konsisten melayani Tuhan dari titik permulaan sampai titik akhir, itulah yang dihendaki oleh Tuhan. Engkau masih panjang. Kalau saya masih berapa tahun lagi, engkau mesti berapa puluh tahun. Perhatikan setan pakai cara macam-macam menyimpangkan engkau daripada konsisten, hormat dan taat kepada Tuhan di dalam semangat murni dan tidak berubah. Tapi jangan lupa, engkau bisa berjalan sampai detik terakhir dan mengatakan seperti Yesus Kristus, genaplah, baru serahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah penting untuk sisa hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita dan hari Yesus Kristus genap. Jangan menjadi kompromi, jangan menjadi longgar, jangan berubah sikap menjadi motivasi tidak setia seperti dulu. Bagaimana bisa konsisten melayani Tuhan dari titik permulaan sampai titik akhir, itulah yang dihendaki oleh Tuhan. Engkau masih panjang. Kalau saya masih berapa tahun lagi, engkau mesti berapa puluh tahun. Perhatikan setan pakai cara macam-macam menyimpangkan engkau daripada konsisten, hormat dan taat kepada Tuhan di dalam semangat murni dan tidak berubah. Dan jangan lupa, engkau bisa berjalan sampai
detik terakhir dan mengatakan sebagai Yesus Kristus, hendaklah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah penting untuk sisa hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan hari ini saya berkhotbah sampai di sini saya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang ajaib. Engkau telah memberikan pengajaran, Engkau telah memberikan pendidikan kepada kami, dan memberikan pencerahan melalui firman-Mu, melalui gerakan Roh Kudus, melalui contoh Yesus Kristus, bagaimana bertindak kepada sesama manusia, kepada diri, kepada orang-orang murid, kepada ibunya, kepada Allah Bapa, untuk menyatakan reaksi, respons manusia di hadapan Tuhan yang kekal. Begitu indah dan begitu sempurna. Kami berterima kasih untuk segala teladan yang sudah diberikan kepada kami. Kami berterima kasih. Kau lahirkan dan terbitkan ke dunia ini karena aku mengasihimu dan menyayangimu. Yesus ingin menunjukkan semua yang terjadi di bumi maupun di surga, yaitu langit dan bumi baru milik bumi kau juga. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Aku ingin menemuimu di kekayaan juga. Tuhan, maafkan aku. Aku sudah banyak menyakitkan hatimu. Kadang aku menangis mendengar suara manusia yang mau mewakili perkataan iblis, padahal iblis adalah Bapa dan segala pendusta. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang susah hatinya, maka ia akan melihat Allah. Aku ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku ingin Tuhan Yesus memiliki hatiku. Aku ingin merdeka dan menjadi hamba yang setia. Tuhan, jangan kiranya anugerah Allah yang suci yang ada dalam padaku. Hidupku tidak tenang tanpa hadirat Allah. Aku hanya ingin merasakan anugerah Allah ada dalamku. Maaf Tuhan Yesus, aku juga pernah meragukan cintamu karena aku merasakan apa yang kerjakan tidak berhasil. Ya karena akan ada pekerjaan ibu sendiri merusak rencana rumus dan hidupku. Namun, kasih-Mu selalu menemukanku dan aku bisa merasakan hadirat Roh Kudus dalam hati nuraniku. Aku Tuhan Yesus, selama hidup di bumi selama 23 tahun, mungkin sekarang yang ke-23 aku sangat tidak sabar berjumpa denganmu langsung Tuhan Yesus. Dan lihatlah wajah-Mu yang putih seperti awan di langit pada saat pagi hari, dan sangat terang sinarnya seperti matahari di siang hari. Aku menangis terus seperti deras air terjun di Amerika. Saking aku tak sabar menemui Tuhan Yesus di langit dan di bumi baru yang hanya ada kebahagiaan sejati. Amin. Perkataan ini dikutip oleh Pemikiran Syarifat melalui keturunan. Terima kasih.